Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, yang pertama saya sampaikan yang disampaikan. Yang pertama bahwa MCCC Kota Bandung secara informal pernah terbentuk dan secara pusat itu adalah tanggung jawab Trisula. Trisula itu ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat, ada LPB ya, atau MDMC, kemudian juga ada MPKU. Secara faktual di lapangan, MDMC sudah bergerak bahkan sejak awal dari mulai disinfektan sampai daripada yang lainnya ya Pak Yat ya. Kemudian Dajismu juga sudah bergerak dengan supporting dulu berapa kali level, bahkan terakhir level tahap kedua ya Taiwan ya, kerjasama Dajismu dengan Antapani. Jadi secara faktual sudah bergerak sebenarnya, cuma secara terstruktur itu belum disebutkan sebagaimana semestinya. Ini yang kemudian berdasarkan perkembangan terakhir, idenya awal dari pendirian shelter isoman, akhirnya kemudian kita melakukan rapat koordinasi, saya Pak Hasan, kemudian Pak Yusef, kemudian Pak Arif, Pak Rahmat, kita rapat, kemudian diangkat ke pleno 2 minggu yang lalu melalui pleno PDM Ketok Palu untuk didirikan MCCC. Kemudian saya menyusun struktur berdasarkan kebutuhan dan struktur ini yang terbangun sekarang ini yang ada di Bapak sekalian. Memang sebagian mengatakan bahwa secara formal ini telat, tapi sebetulnya tidak telat karena secara faktual juga PDM tidak diam. Baik itu sekolahnya tetap bergerak dengan memberikan bantuan ke sekolah atau juga PTM-nya bergerak, kemudian PDM juga tidak diam tadi sekarang. Awalnya kita punya ide besar itu terkait dengan shelter isoman, sehingga kita pernah melakukan Zoom dengan amal usaha, Zoom dengan PCM, Zoom dengan pimpinan pusat MCCC, pimpinan Jawa Barat MCCC, dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, dengan UNISA, dengan Dinas Kesehatan, dan dengan Basnas. Itu kita lakukan bagian daripada public hearing atau sharing apa itu namanya, tapi intinya adalah bahwa kemarin shelter isoman itu menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan dengan melihat korban yang terpapar sedemikian banyak di satu sisi. Di sisi yang lain rumah sakit tidak memiliki kapasitas untuk menampung korban yang terpapar. Tapi kemudian perkembangan berikutnya ternyata ya mungkin berkah dari PPKM Pak Iwan Taufik sehingga melandai Pak ini Pak Yaya melandai, bahkan kabarnya sudah mulai mau tatap muka ya. Nah sehingga itu kemudian menjadi pertimbangan ditambah dengan pertimbangan budget dan pertimbangan tempat dan sebagainya. Tadinya kita mau grand ini untuk tadinya berdasarkan masukan dari cabang-cabang, berdasarkan masukan dari Pak Yusef sebagai LC lulusan Kopik itu kita ke situ awalnya. Nah dari hasil rapat kemarin kemudian tersusunlah struktur personalia MCCC Kota Bandung. Itu penanggung jawab PDM Kota Bandung di bawah Pak Hasan Arif, Pak Haji Hasan Arif. Pengarah kita minta MCCC pimpinan pusat Muhammadiyah sudah bersedia, MCCC PWM Jawa Barat sudah bersedia, malah hari Rabu depan kita akan silaturahim dengan MCCC Jawa Barat dengan Dr. Dian di UNISA. Beliau sudah siap memaparkan program kerja MCCC Jawa Barat atau apa yang bisa disupport untuk MCCC Kota Bandung. Kemudian dengan RSMB dan dengan Dinas Kesehatan sebagai lanjutan kita akan beraudiensi yang itu menjadi dewan pengarah atau tim pengarah lah dari eksternal yang memiliki kapasitas untuk memudahkan apa yang menjadi agenda kita. Untuk ketua Pak Jena Ihsan, wakil ketua Pak Rahmat Kurnia, beliau korbit bidang lingkungan hidup dan bidang LPB, dan ya itu. Kemudian wakil ketua lagi Pak Arifin Rohman, beliau bidang ekonomi dan Lajis. Kemudian sekretaris Pak Yusuf Purkon, wakil sekretaris PDM, kemudian wakil sekretaris Pak Iwan Kurniawan MAG dari pihak Antapani, kemudian wakil sekretaris lagi Pak Taufik Yusma Sa, kemudian bendahara Ibu Ella Jauhar dari Arcamani, wakil bendahara Ibu Dian Nur Samsia dari Antapani,
penggalangan dana dan logistik Febriani dari Rajismu, tanggap darurat dan distribusi logistik Pak Yayat Sarip Hidayat, beliau juga Ketua MDMC Kota Bandung. Kemudian produksi media dan sosialisasi ke Sugiarto, beliau Ketua MPI ya Kota Bandung. Kemudian data dan informasi dari Pemuda Muhammadiyah Pak Cepi. Hukum dan advokasi Pak Syed Hariman, beliau juga sekretaris seni budaya, seni lingkungan advokasi. Kemudian ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi, Ketua Majelis Ekonomi Dr. Dodi Supriyanto MM. Kemudian Kesekretariatan Pak Yayat yang secara teknis nanti akan menggawangi. Layanan edukasi dan kesehatan masyarakat Pak Haji Sutopo. Ini berdasarkan tuntutan beliau Ketua Majelis Kesehatan. Jaringan persyarikatan Pak Mutoh Wahyu, komunikasi dengan cabang-cabang nanti bergerak di bawah koordinasi Pak Mutoh untuk komunikasi dan koordinasinya. Jadi tidak perlu lagi saya menjapri PCM Pak Mutoh secara teknis. Kemudian jaringan Ortom Ibu Hajah Eti Sri Mulyati, beliau sudah bersedia dan beliau menyampaikan untuk sementara saat ini pertemuan belum bisa karena kakinya baru dioperasi. Kakinya itu Bu Eti itu, dan beliau akan mengutus Ibu Tuti, akan mengutus Ibu Tuti untuk di sini, tapi belum hadir. Semalam nelpon ke saya Ibu Eti. Kemudian jaringan AUM Bapak Dr. Parimawan, beliau sudah jelas sekretaris Dikdasnya yang sangat relatif memungkinkan untuk koordinasi secara efektif dengan amal usaha Kota Bandung. Struktur ini dibangun, ini adalah yang hadir dengan pemahaman bahwa ini adalah struktur inti. Jadi nanti sambil berjalan, bukan sambil berjalan sebetulnya, dalam sehari 2 hari bayangan di saya sudah ada gambaran untuk anggota pengurus inti. Misalnya Pak Yayat itu nanti ada Pak Ahmad Limbawan, ada Pak Yasin Arab. Itu 4 orang sudah selesai. Itulah. Kemudian nanti di jaringan AUM nanti beberapa kepala sekolah yang bisa ikut terlibat akan kita libatkan di jaringan AUM. Kemudian di penggalangan dana dan operasional kita beberapa bendahara sekolah akan kita libatkan dan sudah siap sebetulnya. Kemudian di produksi media dan sosialisasi Pak Sugiarto, saya sudah koordinasi dengan beberapa IT, itu mungkin nanti bisa dilibatkan sebagai anggota pasar. Jadi pasar advokasinya, hukumnya bisa orang Sukajadi yang memang sudah menjadi ketua LBH Sukajadi. Itu gambarannya sehingga bisa melengkapi lah daripada kepentingan ini. Untuk ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi, kemarin kita sudah ngobrol juga dengan Pak Dodi Supriyanto. Mencipta masyarakat Islam sejati. Islam pedoman hidup laku ilahi, dasar kebahagiaan.